Oke, selamat datang di kuliah Matematika Diskrit pertemuan 6. Kita akan bahas bab 9, gitu ya. Kita akan bahas bab 9. Bab 9 itu terkait relasi. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya saya mau ingatkan teman-teman sudah tahu ya, kalau kita punya A itu himpunan dan B itu juga himpunan, yang namanya A cross B itu apa? Adalah himpunan yang isinya pasangan terurut ya, A, B, dengan apa? A kecil di himpunan A, B kecil di himpunan B. Nah, suatu relasi biner, gitu ya, dari himpunan A ke B itu adalah apa? Adalah subhimpunan dari ini. Semua pasangan terurut yang mungkin dari A, B atau A cross B. Jadi ingat ya, relasi dari himpunan A ke B itu adalah subhimpunan dari A cross B. Contoh. Saya kasih contoh ya. Oke, misalkan saya punya himpunan A itu isinya negara ya. Australia, habis itu ada Amerika, habis itu ada Inggris, habis itu ada, setelah ada Inggris ada apa lagi ya? Ada Jepang, terus ada Indonesia. Oke. Terus yang B adalah mata uang Australia, Australian dollars, terus mata uang Amerika, mata uang Inggris adalah pound sterling, terus mata uang Jepang adalah yen, dan mata uang ini adalah rupiah. Nah, kalau A cross B, maka apa? Ya isinya semua pasangan yang mungkin. Jadi apa? Ya itu Australia bisa pasangan dengan AUD, terus Australian dollar, terus Australia bisa pasangan dengan USD, dan seterusnya. Tapi kalau saya tulis R itu relasi dari A ke B, gitu ya, relasinya apa? Relasinya itu adalah ini. Dengan R itu adalah apa? Mata uang dari A adalah B. Ya, artinya apa? Si A, mata uang dari A itu negara, dan B itu adalah mata uang. Berarti apa? Ya, isi R ini adalah apa? Ya, cuman ini. AUS dengan AUD, gitu ya. Australia dengan mata uang dolarnya, terus Amerika dengan mata uangnya, terus kemudian GBR dengan mata uangnya, gitu ya. Terus kemudian Jepang dengan mata uangnya yen, dan Indonesia dengan mata uangnya. Nah, seperti itu. Misalkan saya mau tambahkan, saya tambahkanlah di sini. Saya tambahkan Cina. Nah, kalau relasinya mata uang, ya tetap seperti ini. Karena apa? Mata uang dari Cina tidak ada pada himpunan D. Ingat, relasi dan fungsi itu berbeda. Kalau fungsi disyaratkan apa? Ya himpunan daerah asalnya harus semua punya pasangan.
Kalau relasi itu umum, bentuk umum dari fungsi. Jadi ingat, fungsi itu adalah relasi yang khusus. Relasi lebih umum dari fungsi. Karena apa? Relasinya cukup apa? Subhimpunan dari A cross B. Tidak harus ada syarat yang lain. Contoh, kalau saya bikin contoh lain lagi ya. Saya bikin himpunan A-nya seperti ini. 1, 2, 3. Himpunan B-nya saya bikin ini. A, B, C, D. Terus relasi dari A ke B saya buat ini. Ini relasi. Karena apa? Ini adalah subhimpunan dari A cross B. Oke ya, jadi itu yang namanya relasi. Gitu ya. Nah, fungsi itu juga relasi. Jadi kalau kalian mau kasih contoh relasi, kalian bisa buat fungsi. Maka itu jawaban yang benar. Karena fungsi itu bagian dari relasi. Tapi ingat, tidak semua relasi itu fungsi. Gitu ya. Nah, sekarang setelah ini kita lihat pada apa? Kita lihat mengenai ini. Relasi pada sebuah himpunan. Atau di buku Relations on a Set, halaman 575 ya. Oke, relasi-relasi pada himpunan. Oke, nah kita masuk ke definisi ya. Nah, relasi pada himpunan A, gitu ya. Itu maksudnya apa? Itu adalah apa? Itu adalah ya subhimpunan dari apa? A cross A. Atau ya relasi dari A ke A. Atau subhimpunan dari A cross A. Gitu ya. Contoh, kalau kita punya A-nya seperti ini, ya maka R yang seperti ini, ya ini adalah apa? Ya relasi pada himpunan seperti itu ya. Itu relasi. Nah, terus kemudian itu, nah relasi pada himpunan ini kita bisa menggali hal-hal yang lain. Contoh ada beberapa sifat ya pada relasi pada sebuah himpunan. Nah, itu kita akan lihat ya. Ini pasti teman-teman sudah pernah belajar juga lah. Sifat-sifat relasi. Nah, sifat-sifat relasi. Kita masuk sifat yang pertama. Tentang apa? Refleksif. Ingat apa? Definisinya apa? Suatu relasi. Ya, saya tulis ya. Suatu relasi pada himpunan A itu apa? Dikatakan refleksif, gitu ya. Jika apa? Jika ini A, A anggota R untuk setiap A pada kecil pada himpunan A ya. Ingat, R itu subhimpunan dari A cross A. Refleksif jika apa? Pasangan A, pasangan terurut A, anggota R. Contoh, misalkan saya punya A seperti ini. Nah, kalau saya buat R1 itu seperti ini. Nah, maka apa? R1 tidak refleksif. Kenapa? Karena apa? Karena kan dia bilang apa? Untuk setiap unsur di A, pasangan terurut A, harus ada di A. Nah, kenapa? Kenapa? Karena 2,2 tidak ada di R1. Nah, yang refleksif bagaimana? Yang ini. Misalkan ya, banyak. Nah, ya ini R2 apa? Ya refleksif.
Apa? Kenapa? Karena setiap pasangan turut A, A ada di R2. Apa? 1,1, 2,2, dan 3,3. Itu refleksif. Mudah lah ya. Kalian sudah sering dapat ini. Nah, itu refleksif ya. Setelah refleksif, kita ke temannya refleksif. Yaitu apa? Simetri dan antisimetri. Nah ini. Suatu relasi pada A, gitu ya. Suatu relasi R ya. Pada A dikatakan ini. Simetri jika untuk A, B anggota R, maka apa? B, A juga anggota R. Ini simetri. Sekarang kita masuk ke yang antisimetri. Apa itu? Ini. Suatu relasi R pada A itu apa? Dikatakan apa? Antisimetrik. Jika apa? Jika untuk A, B anggota R dan B, A anggota R, maka apa? A sama dengan B. Itu ya. Atau gitu ya. Definisi bisa kalian rubah. Ya, kalau yang di atas apa? Jika A, B anggota R, maka BA anggota R. Nah, kalau yang antisimetri apa? Kalian bisa rubah ini juga. Definisi jadi gini, apa? Jadi gini ya. Jika A tidak sama dengan B, maka apa? A, B anggota R atau A, B bukan anggota R atau B, A bukan anggota R. Gitu ya. Jadi ingat, kalau A dan B berbeda, gitu ya, maka B, A tidak boleh di R. Atau kita bisa singkat begini. Jika apa? A tidak sama dengan B dan A, B anggota R, maka apa? B, A tidak di R. Itu ya. Itu simetri dan antisimetri. Nah, kita coba lihat ya contohnya. Oke, contoh. Misalkan saya punya A itu ini. Lagi ya, 1, 2, 3. Terus saya punya R3 isinya ini. 1,2, 1,3, 2,3. Nah, sekarang R3 simetri tidak? Jawabannya apa? Ingat, simetri kalau apa? Kalau A, B di R, maka B, A juga harus ada di relasi. Nah, berarti simetri tidak. Jelas, kenapa? Kenapa? 1, 2 ada di R. Harusnya apa? 2,1 juga harus ada di R. Karena apa? Karena yang pertama. Satu apa? 2,1 bukan anggota R3. Terus yang kedua apa lagi? 3,1 juga bukan anggota R3. Dan yang terakhir apa? 3,2 juga bukan anggota R3. Simetri kalau ada 1, 2 maka 21 juga harus ada.
Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah R3 antisimetri? Oke. Tadi lihat definisinya apa? Kalian bisa pakai ini. Jika A tidak sama dengan B dan A dan B anggota R, maka B dan A bukan anggota R. Berarti apa? Ini adalah suatu relasi yang apa? Antisimetri. Kenapa antisimetri? Karena ini, lihat ya. Kenapa antisimetri? Yang pertama perhatikan. 1,2 anggota R. 1 tidak sama dengan 2. Maka apa? Maka 2,1 tidak di R. Ini benar. Terus lanjut lagi apa? 1 tidak sama dengan 3. Terus apa? 1,3 anggota, pasangan 1,3 anggota R. Maka dan apa? 3,1 juga bukan anggota R. Dan yang terakhir apa tuh? 2,3. Gitu ya. 2 tidak sama dengan 3, terus 2,3 anggota R, dan apa? 3,2 bukan di R. Sorry, ini dan ya. Jangan maka. Ya ini fakta, bukan ini ya. Dan. Itu kan? Memenuhi ini ya, memenuhi premisnya. Memenuhi premis yang mana? Premis yang ini ya. Salah satunya. Sama kan ini, ketiga ini sejenis. Ekuivalen ya. Kalian bisa tulis dalam definisi itu. Ya, ini simetri. Ya kalau simetri ya, antisimetri. Kalau simetri bagaimana? Yang ini ya tuh. Simetri. Ini. Ini simetri. Karena apa? 1 2 ada, 2 1 ada. 2 2 ada, 3 3 ada. Tapi ini tidak, ingat. Yang ini simetri, antisimetri. Kalau simetri yes, antisimetri no. Karena apa? 1,2 dan 2,1 ada, tapi 1 dan 2 beda. Ingat ya apa? Jika A tidak sama dengan B, maka apa? Cukup salah satunya. Tidak ada yang ada. Gitu ya. Oke, itu simetri. Kemudian kita masuk ke sifat yang ketiga. Setelah simetri ada nih. Sifat apa? Transitif. Oh, sorry, pakai F. Ini kita bukan transitif. Apa tuh? Nah, suatu relasi R pada A itu apa? Dikatakan transitif jika apa? Jika apa? Untuk setiap A, B anggota R dan B, C anggota R, maka apa? A, C harus juga di R. Ya, sifat seperti ketaksamaan segitiga lah. Gitu ya. Untuk setiap A, B, dan C di A. Dengan A, B di R dan B, C di R, maka A, C juga di R. Gitu ya. Contoh. Misalkan saya punya A ini. 1, 2, 3 lagi. Kalau saya buat R2, ya R4, R46, misalkan isinya. Perhatikan. Apakah R46 ini transitif? Yang pertama, apa saja yang bisa kita buat?
Apa? 1,2 ada. 2,3 ada kan? Maka 1,3 harus ada. Benar. Terus kemudian ada lagi tidak? Tidak ada lagi. Berarti apa? Memenuhi. Ini adalah transitif. Untuk setiap 3 unsur dengan A, B, C dengan A, B dan B, C, pasangan terurut A, B dan pasangan terurut B, C ada di R, maka pasangan terurut A, C juga harus ada di R. Ini kenapa? Ini 1, 2 dan 2, 3 anggota R. Terus juga apa? 1, 3 anggota R. Udah, itu. Yang lain 2, 3 dengan 1, 3 tidak ada kaitan. Yang harus sama apa? Suku ini kedua dan ke 1. 1, 3. 3 kemana? Tidak ada lagi kan. Nah, seperti itu. Gitu ya. Yang tidak transitif bagaimana? Nah, ini. Misalkan. Ini. 1, 2, 2, 3. 1, 3 harus ada, tapi 1, 3 tidak ada di sini. Jadi ini tidak transitif. Bukan transitif. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ada lagi apa nih? Sifat dalam apa? Mengkombinasikan suatu relasi. Itu ya, combining relation. Kalian bisa lihat pada halaman 579. Ada sifat gabungan, ada sifat irisan, ada sifat apa lagi tuh? Kurang. Ya, ini sama ya, sama seperti himpunan ya. Ya, kalau R1 iris R2, ya maka apa? Apa? Ya, isinya apa? Ya, A, B dengan apa? A, B, pasangan terurut A, B ini ada di R1, dan A, B juga ada di R2. Kalau gabungan apa? Ya, gabungan adalah ya isinya A, B, di mana apa? A, B ada di R1 atau A, B ada di R2. Kalau kurang apa? Ya, R1 kurang R2 apa? Ya, isinya A, B dengan apa? A, B-nya ada di R1 dan A, B-nya tidak ada di R2. Seperti itu ya. Dia sama seperti pengurangan himpunan ya. Nah, terus kemudian kalau ini bagaimana? R1 apa tuh? Roda atau apa tuh? Exclusive OR R2. Apa itu maksudnya? Nah, coba cari ya. Ini apa nih? R1 exclusive OR R2. Nah, setelah ini kita masuk kepada definisi apa? Komposisi dari dua buah relasi. Definisi komposisi. Oke, misalkan kita punya R itu relasi dari A ke B. Terus kita punya S itu relasi dari B ke C. Oke ya, nah. Komposisi relasi dari R dan S, notasinya ini, S komposisi R. Jadi harusnya saya tulis gini saja ya, komposisi dari S dan R ya. Ingat kenapa bisa komposisi S dengan R? Karena ingat, daerah hasil dari R sama dengan daerah asal dari A. Ya, kita bisa lihat sebagai fungsi ya, tapi ini bukan fungsi, ingat ya. Maksudnya apa? Pasangan apa namanya? Entry kedua dari pasangan terurut di R sama dengan entry pertama dari pasangan terurut di S. Nah, kita lihat. Ini apa? Jadi adalah ini. S, R, S komposisi R itu adalah apa? Ini. Isinya A, C dengan apa? A, B
anggota R dan B, C anggota S. Gitu ya. Jadi isinya A, C jika apa? Jika ada A, B anggota R dan B, C anggota S. Itu definisinya. Contoh, kita masuk ke contoh. Contoh relasi apa? Relasi komposisi. Misalkan saya punya S itu dari ini. Relasi dari himpunan ini. 1, 2, 3, 4 ke mana itu? 0, 1, 2 kalau tidak salah. Terus dia bilang R itu dari 1, 2, 3 gitu ya, himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 1, 2, 3, 4. Lihat ini dan ini sama ya. Oke, saya buat R-nya seperti ini. 1, 1, 1, 3, 2, 4, 3, 3, 1, 4. Oke. Kemudian saya buat S ini. 3, 0, 1, 1, 4, 0, 4, 2. Sekarang, apa yang terjadi dengan S komposisi R? Berarti pasangan-pasangan yang dimana A, C, gitu ya, dengan apa? A, B anggota R, B, C anggota S. Oke, berarti pertama apa? Kita lihat ini. Saya kasih contoh ya. Kita lihat contoh. Kita lihat entry kedua, semua entry kedua dari R. Ya, lihat entry kedua dari R. Jika ada yang sama dengan entry ke 1 dari S. Oke, pertama lihat entry kedua dari R. Terus kemudian setelah itu lihat entry ke 1 dari S. Jika ada entry kedua dari R sama dengan entry ke 1 dari S, maka apa? Entry pertama di R, pasangan terurut entry pertama di R, dan entry kedua di S itu adalah anggota S komposisi R. Contoh, kita lihat dari ini. 1,1. Oke. Ada tidak yang satu di depan? Oh, ada. Ini sini. Berarti di sini ada apa? Berarti maka kita ambil apa? Yang pertama, entry pertama R1, entry kedua dari S1. Berarti anggotanya yang pertama apa? 1,1. Ada lagi tidak yang satu? Oke, habis. Beres. Pindah. Sekarang, 3. Ada tidak? Oh, ada di sini. 3,0. Berarti apa? Entry anggota S komposisi R adalah apa? 1. Entry pertama di R1 dan entry kedua di S0. Ada lagi tidak? Yang 3. Oke, habis. Beres. Kemudian, 2. Ada 4. Ada tidak? Oh, 4 banyak. Ada nih. Ada yang 0, ada yang 2. Berarti ada apa nih? 2,0, yaitu yang ini. Dan ada lagi tidak? Ada. 2,2, yaitu yang mana? Yang ini dengan ini. Ini dengan ini. Ya. Terus, oh, 3 ada lagi. 3 apa saja tuh? 3,3 dengan 3,0. Oke. Berarti apa? Yang ini juga ada. Dengan ini. Berarti kita isi apa? 3,0. Terus ada lagi, Sonde. Oh, ada. 1,4 dengan apa nih? 40, 42. Oke. Jadi apa? 1 dengan 0, terus 1 dengan 2. Itu S komposisi R. Oke. Setelah S komposisi R, nah kita masuk ke definisi apa? Komposisi dengan diri sendiri ya. Yang pertama, misalkan R itu suatu relasi pada himpunan A. Nah, R pangkat N itu ini didefinisikan sebagai berikut. N-nya ini ya, dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini. Kalau R pangkat 1 itu adalah R. Dan apa? Kalau R pangkat N plus 1 itu sama dengan apa? R pangkat N komposisi R. Gitu, definisinya itu ya. Jadi ya kalau R pangkat 2, R2 gitu ya.
Jadi kalau R2 apa? Ya R komposisi R. Ya kalau R3 apa? Ya R2 komposisi R. Yaitu apa? R komposisi R, lalu dikomposisi R. Seperti itu. Terus kemudian, dari sini muncul suatu teorema. Teorema 1. Teoremanya apa sih? Suatu relasi R pada himpunan A itu apa? Dikatakan transitif jika dan hanya jika apa? R pangkat Rn subset dari R untuk N-nya dari 1, 2, dan seterusnya. Oke, nah ini akan jadi apa? Soal diskusi. PR diskusi. Kerjakan. Ya. Ingat, kalau jika dan hanya jika berarti apa? Yang perlu kalian tunjukkan ada dua. Yang pertama dari kiri ke kanan yaitu apa? Jika relasi R pada himpunan A transitif, maka apa? R pangkat N subset R untuk N-nya dari 1, 2, dan seterusnya. Dan yang kedua yaitu dari kanan ke kiri yaitu apa? Jika R suatu relasi pada A dengan R pangkat N subset R untuk N-nya dari 1, 2, dan seterusnya, maka apa? R itu bersifat transitif. Oke, itu ya. Oke, sekian untuk video pertama. Nanti penjelasan selanjutnya mengenai representasi suatu relasi akan diberikan pada video selanjutnya. Terima kasih.